Bayangkan sejenak, dua jiwa yang terpisah oleh jarak ribuan kilometer, oleh lautan, oleh waktu, bahkan oleh takdir, namun tetap saling merasakan. Ketika satu merasakan gelombang kegelisahan, yang lain tiba-tiba terhenyak tanpa sebab. Ketika satu tenggelam dalam doa yang tulus, yang lain merasakan ketenangan yang datang entah dari mana. Mengapa hal ini terjadi? Apakah ini hanya kebetulan atau ada hukum tersembunyi yang bekerja di balik layar realitas? Malam ini, kita akan membuka pintu menuju salah satu misteri paling tua dalam jagat spiritual, energy entanglement, hubungan tersembunyi antara dua jiwa. Konsep ini bukan sekedar teori sains kuantum atau dongeng mistik dari masa lampau. Ia adalah fenomena yang telah disaksikan para sufi, para hikmah, para penjaga pengetahuan kuno, dan bahkan para pemikir modern yang mencoba memahami benang-benang tak kasat mata yang menghubungkan manusia. Beberapa menyebutnya ikatan batin, yang lain menyebutnya koneksi ruhani, ada pula yang menganggapnya sebagai getaran jiwa yang selaras, harmoni yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun satu hal yang pasti, ketika dua jiwa terhubung, realitas tidak lagi bekerja dengan cara yang sama. Jarak tidak lagi berarti, waktu tidak lagi menjadi batas, dan rahasia kehidupan menjadi sedikit lebih mudah dipahami bagi mereka yang siap melihat lebih dalam. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana peradaban kuno memahami hubungan misterius antar jiwa, mengapa kefahaman ini pernah disembunyikan dari manusia biasa, dan bagaimana entanglement energetik bekerja di tingkat paling halus, pada hati, pikiran, dan ruh. Namun ingat, ini bukan sekedar pembahasan teoritis, ini adalah perjalanan batin yang menuntut pendengaran yang jernih dan kesediaan untuk melihat dunia dengan sudut yang berbeda. Sebab, di balik setiap hubungan yang terasa aneh tapi nyata, mungkin ada hukum metafisik yang selama ini luput kita sadari. Dan malam ini, rahasia itu perlahan akan terungkap. Sebelum kita masuk lebih dalam, tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana dan sampai menit keberapa video ini berhasil menemani kalian. Aku ingin tahu, sejauh mana getaran dari pembahasan ini menjangkau kalian. Siapa tahu, mungkin energi entanglement juga sedang bekerja tanpa kita sadari. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, gagasan tentang keterhubungan antar jiwa bukanlah sesuatu yang baru. Sebaliknya, ini adalah salah satu pengetahuan paling tua, paling dijaga, dan paling sering disamarkan dalam bahasa simbol, puisi, atau kisah alegoris. Mari kita mundur ribuan tahun ke belakang. Di gurun-gurun luas, tempat para sufi dan pencari hikmah merenungkan hakikat kehidupan, mereka berbicara tentang ta'aluk al-qulub, ikatan hati yang tidak tunduk pada ruang dan waktu. Meski tidak pernah dijelaskan secara ilmiah, mereka menyadari bahwa hati manusia memiliki jalan rahasia untuk terhubung, seolah ada frekuensi tertentu yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang jernih. Dalam manuskrip kuno Mesir, para pendeta menyinggung konsep Ka, energi kehidupan yang bisa saling bersinggungan, saling mempengaruhi meski raga tak pernah bertemu. Di India kuno, naskah Veda menggambarkan adanya rasa, aliran kesadaran halus yang bisa menyatukan dua entitas secara batiniah. Dan di peradaban Babilonia, para ahli bintang mencatat bahwa dua jiwa tertentu dapat bergetar dalam harmoni yang sama, seperti dua bintang kembar yang saling mempengaruhi cahaya satu sama lain. Betapa menariknya, berbagai kebudayaan terpisah dengan jarak dan zaman, namun semuanya tanpa saling mengenal menyadari fenomena yang sama. Apakah itu kebetulan, ataukah petunjuk bahwa hubungan jiwa adalah hukum alam yang universal? Namun ada yang lebih menarik lagi. Pada catatan-catatan yang jarang diketahui publik, para filsuf kuno meyakini bahwa tidak semua manusia mampu membentuk entanglement jiwa.
Hanya mereka yang pernah bertemu pada tingkat ruhani, entah dalam kehidupan ini atau sebelumnya, yang membawa frekuensi kompatibel. Konsep ini tidak pernah diajarkan secara terbuka karena dianggap terlalu halus untuk dipahami oleh akal biasa. Seiring waktu, ketika ilmu dan rasionalitas mulai menguasai dunia, pengetahuan semacam ini perlahan tenggelam. Sisa-sisanya hanya muncul dalam bentuk cerita rakyat, mitos, atau sekedar ungkapan. Aku merasa terhubung dengan orang itu tanpa sebab. Aku tahu sesuatu terjadi padanya meski dia jauh. Namun, di balik ungkapan-ungkapan sederhana itu, tersimpan jejak hikmah kuno yang belum hilang sepenuhnya. Bahkan hari ini, para ilmuwan kuantum mulai menyadari sesuatu yang menggeliti logika. Partikel-partikel kecil dapat saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain meski dipisahkan jarak yang tak masuk akal. Tentu, hubungan antar manusia jauh lebih kompleks dari para partikel. Namun, pertanyaannya, jika materi sekecil itu saja bisa terhubung melampaui ruang dan waktu, lalu bagaimana dengan jiwa manusia yang jauh lebih halus, lebih dalam, dan lebih penuh rahasia? Inilah mengapa konsep energy entanglement tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu zaman yang siap untuk memahaminya kembali. Dan mungkin kita hidup pada zaman itu sekarang. Sebelum kita masuk lebih dalam, tarik napas pelan, lalu hembuskan perlahan. Biarkan tubuhmu rileks. Biarkan pikiranmu tenang. Karena semakin tenang dirimu saat mendengarkan, semakin jelas pula pesan-pesan halus yang akan kau tangkap dari penjelasan ini. Dan percayalah, semakin fokus kamu di setiap detik video ini, semakin dalam pula pemahamanmu tentang bagaimana energi entanglement bekerja di dalam hidupmu sendiri. Sekarang, mari kita mulai bagian inti pertama. Jika kita melihat kehidupan manusia, kita cenderung percaya bahwa hubungan hanya tercipta lewat interaksi fisik, pertemuan, percakapan, perhatian, atau pengalaman bersama. Namun, energi entanglement mengajarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih misterius. Ia mengatakan bahwa ikatan antar jiwa dapat terbentuk tanpa sentuhan, tanpa kata, bahkan tanpa kehadiran fisik. Ikatan itu terbentuk ketika dua frekuensi batin saling mengenali, seperti dua nada musik yang beresonansi meski dimainkan dari instrumen berbeda. Bayangkan dua senar gitar. Ketika satu senar gitar dipetik dengan nada tertentu, senar gitar lain yang memiliki frekuensi sama akan bergetar tanpa disentuh. Inilah yang disebut resonansi. Fenomena sederhana ini sebenarnya menjadi metafora mudah untuk memahami bagaimana entanglement jiwa bekerja. Ketika dua jiwa memiliki pola getaran yang mirip, yang seringkali berasal dari pengalaman batin, nilai-nilai, kedalaman spiritual, atau bahkan pertemuan ruhani di masa lalu, maka hubungan itu terbentuk otomatis, tanpa paksaan, tanpa agenda, tanpa disadari. Sebagian orang merasakannya sebagai klik batin. Sebagian lagi bilang, "Aku merasa pernah mengenalmu." Ada pula yang berkata, "Entah mengapa, aku langsung percaya padanya." Namun di dunia esoterik, fenomena ini bukan sekedar perasaan. Ini adalah respons energi. Dan semakin kamu rileks mendengarkan penjelasan ini, semakin mudah pula bagimu memahami bahwa tubuh, pikiran, dan hati manusia memiliki cara sendiri untuk membaca energi orang lain, bahkan dari jarak jauh. Beberapa guru hikmah kuno percaya bahwa entanglement antar jiwa terbentuk melalui 3 pintu. Pintu penglihatan. Ada kalanya cukup dengan melihat seseorang sekali saja, jiwa langsung menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan.
sebuah cahaya, aura, atau gerak batin. Pintu suara. Nada suara seseorang dapat membangkitkan resonansi pada jiwa lain. Bahkan jika kata-katanya sederhana, energi di balik suaranya menembus lebih dalam. Pintu doa dan niat. Inilah pintu paling halus. Ketika seseorang mendoakanmu dengan hati jernih, ia mengirimkan gelombang energi yang bisa terhubung pada jiwamu, meski kalian tidak pernah bertuhu. Uniknya, entanglement tidak selalu terjadi antara dua orang yang sudah saling mengenal. Kadang ia muncul tiba-tiba, seperti sebuah panggilan batin yang sulit dijelaskan. Bahkan, bisa saja hubungan ini sudah terbentuk jauh sebelum kedua jiwa lahir ke dunia ini. Sekarang, biarkan dirimu tetap tenang mendengar ini. Fenomena entanglement bukanlah sihir, bukan pula hayalan. Ia adalah bagian dari fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan dimensi ruhani yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Dan semakin kamu mendengarkan video ini dengan penuh kesadaran, semakin jelas pula gambaran energi halus itu muncul di pikiranmu. Rasakan bagaimana penjelasan ini tidak hanya masuk lewat logika, tetapi juga melalui sensasi intuitif yang lembut. Karena pada dasarnya, pengetahuan seperti ini tidak dipahami oleh pikiran saja. Ia dipahami oleh hati. Dan hati hanya bisa memahami ketika ia berada dalam keadaan tenang. Jadi, tetaplah di sini. Dengarkan setiap kalimat. Biarkan jiwa kamu ikut menyelam pelan. Semakin dalam kamu menyimak, semakin dekat kamu pada inti rahasia hubungan antar jiwa. Tetap rileks. Biarkan tubuhmu tetap nyaman. Semakin kamu tenang, semakin mudah kamu merasakan bahwa apa yang sedang kita bahas bukan sekadar kata-kata. Sebab entanglement jiwa bukan sesuatu yang hanya dipahami dengan logika. Itu harus dirasakan. Dan ketika kamu mendengarkan dengan hati yang lembut, kamu akan mulai memahami pola-pola halus yang menghubungkan manusia satu sama lain. Pada bagian sebelumnya, kita membahas bagaimana resonansi energi terbentuk. Namun sekarang, kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Wilayah yang seringkali luput dari pengetahuan umum. Banyak orang mengira bahwa entanglement energi hanya terjadi pada pasangan, saudara, atau sahabat dekat. Padahal itu hanyalah salah satu bentuknya. Yang jarang disadari adalah entanglement juga bisa terbentuk karena takdir yang lebih besar daripada hubungan duniawi. Ada hubungan yang tercipta bukan karena pertemuan fisik, melainkan karena misi jiwa. Guru-guru hikmah lama percaya bahwa setiap jiwa membawa pola tertentu, semacam cetak biru batin atau blueprint ruhani. Dan ketika dua blueprint ini saling melengkapi, saling memperkuat, atau memiliki arah perjalanan yang sejalan, entanglement pun terbentuk secara alami. Ini sebabnya, ada orang yang baru kita kenal beberapa hari, tapi terasa lebih dekat daripada orang yang sudah kita temui bertahun-tahun. Ini sebabnya, ada orang yang energinya terasa mengangkat, dan ada pula yang terasa seolah menguras. Dalam konteks entanglement, dua jiwa yang terhubung akan saling memantulkan kualitas satu sama lain. Jika satu jiwa sedang jatuh, yang lain ikut merasakannya. Jika satu jiwa menemukan cahaya, yang lain tiba-tiba mengalami pencerahan kecil. Jika satu jiwa menjernihkan niat, yang lain tiba-tiba merasa tenang tanpa alasan. Namun, ada hal penting yang perlu kita pahami. Entanglement tidak sama dengan ketergantungan. Hubungan jiwa bukan berarti seseorang harus selalu hadir, selalu dekat, atau selalu menjadi bagian dari hidup kita. Kadang-kadang entanglement justru hadir hanya untuk mengajari kita sesuatu, pelajaran yang mengubah cara kita melihat hidup. Di sini,
kita masuk ke konsep yang sering salah dipahami. Mitos 1, entanglement berarti dua jiwa selalu jodoh. Tidak selalu. Beberapa entanglement hadir sebagai guru. Ada yang datang menguatkan, ada yang datang mencantang, ada pula yang hanya datang untuk membuka pintu sadar yang selama ini tertutup. Mitos 2, entanglement terjadi pada semua orang. Tidak. Sebagian besar hubungan manusia terjadi di permukaan, lewat pikiran dan persepsi biasa. Entanglement hanya muncul ketika ada kecocokan frekuensi batin yang sangat spesifik. Mitos 3, entanglement tidak bisa diputus. Ini juga keliru. Entanglement dapat melemah jika salah satu jiwa menutup diri, mengeraskan hati, atau menjauh dari cahaya spiritual. Sekarang, mari masuk lebih dalam. Entanglement memiliki bahasanya sendiri, bahasa halus yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Bahasa ini muncul dalam bentuk intuisi mendadak, mimpi yang terasa nyata, perasaan seperti sedang diawasi oleh kebaikan, tiba-tiba terpikir seseorang tanpa sebab, atau hati yang bergetar ketika mendengar nama tertentu. Ini bukan mistik murahan. Ini adalah sensasi batin yang telah dicatat oleh banyak tradisi spiritual sepanjang sejarah. Dan semakin kamu mendengarkan video ini dengan tenang, semakin kamu akan menyadari bahwa kamu pun mungkin pernah merasakan salah satu tanda itu, bahkan tanpa menyadarinya. Fenomena ini bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk diglorifikasi. Entanglement mengingatkan kita bahwa manusia bukanlah makhluk tunggal yang terpisah. Kita adalah bagian dari jaringan kesadaran yang besar, dan setiap jiwa memiliki jalur yang saling bersinggungan dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan. Jika kamu merasakan getaran-getaran ini selama hidupmu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan untuk memahami lebih dalam. Dan semakin kamu menyimak dengan lembut, semakin jelas panggilan itu terdengar. Sebelum kita masuk lebih dalam, tarik napas perlahan. Tahan sejenak, lalu hembuskan pelan. Biarkan dirimu benar-benar hadir di sini. Karena bagian ini adalah bagian yang paling penting. Bagian di mana pengetahuan berhenti menjadi teori dan mulai menjadi pengalaman pribadi. Energi entanglement bukan hanya konsep abstrak yang indah untuk dibicarakan. Ia adalah sesuatu yang bisa kita rasakan, pahami, dan manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan untuk mengontrol orang lain, bukan untuk mempengaruhi kehendak siapapun, melainkan untuk memahami diri sendiri dan hubungan dengan lebih dalam. Ada 3 aplikasi utama yang bisa kamu gunakan secara langsung. 1. Mendengarkan bahasa halus hati. Seringkali hati memberi tanda sebelum pikiran memahami sesuatu. Entanglement membuat sinyal ini lebih kuat. Cobalah perhatikan. Ketika hati tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab. Ketika kamu merasa seseorang memanggilmu dalam diam. Atau ketika tiba-tiba kamu ingat seseorang yang sudah lama tak terlintas. Atau ketika kamu merasakan kedekatan dengan seseorang tanpa interaksi fisik. Alih-alih mengabaikannya, dengarkan. Heningkan batin selama beberapa detik. Tanyakan dalam hati, apa pesan yang ingin aku lihat? Biasanya, jawaban tidak datang dalam bentuk kata, tetapi berupa ketenangan, dorongan lembut, atau intuisi yang menuntunmu. Inilah langkah pertama memahami bagaimana jiwa berkomunikasi. 2. Menjaga kebersihan energi diri. Entanglement tidak bisa bekerja jika hati keruh, pikiran bising, atau tubuh penuh kecemasan. Karena itulah,
para guru hikmah lama selalu mengajarkan tazkiyah, pembersihan diri. Tidak perlu ritual rumit, cukup lakukan hal-hal kecil tapi konsisten. Kurangi keluhan, perbanyak syukur. Jaga niat tetap bersih. Hindari energi negatif dari percakapan yang merusak. Tidur cukup. Dan sering-seringlah hening sejenak. Semakin jernih dirimu, semakin peka kamu terhadap getaran subtil di sekitarmu. Tiga, mengarahkan energi melalui niat dan doa. Ini adalah bagian terpaling kuat. Energi mengikuti niat. Niat yang jernih adalah seperti cahaya, menembus batas, menembus jarak, bahkan menembus dimensi. Ketika seseorang mendoakan orang lain dengan hati tulus, entanglement akan menguat. Hubungan itu tidak bergantung pada jarak, tidak bergantung pada intensitas komunikasi. Yang penting adalah kejernihan hati. Cobalah pilih satu orang dalam hidupmu, seseorang yang kamu rasakan memiliki ikatan tertentu denganmu. Lalu, kirimkan doa sederhana. Tidak perlu kata-kata rumit, cukup bisikan ke dalam hati. Semoga engkau dilindungi, semoga jalurmu dimudahkan, semoga hatimu ditenangkan. Dan rasakan, ada sesuatu yang berubah pada energi dirimu sendiri. Lebih ringan, lebih hangat, lebih terhubung. Ketika kamu mengirimkan kebaikan, kebaikan itu kembali dalam bentuk kejernihan batin. Mengatasi tantangan dalam hubungan energi. Entanglement tidak selalu terasa indah. Kadang ia membuatmu merasakan beban orang lain. Kadang ia membuka luka lama. Kadang ia membuatmu bingung terhadap perasaan yang tidak kamu mengerti. Jika ini terjadi, lakukan 2 langkah sederhana. 1. Tarik napas panjang dan sadari bahwa apapun yang kamu rasakan hanyalah gelombang yang lewat, bukan identitasmu. 2. Katakan dalam hati, aku memilih ketenangan. Ketenangan adalah penyeimbang energi terpaling kuat, dan energi yang seimbang membuat entanglement tetap sehat, tidak berlebihan, dan tidak melemahkan. Semakin kamu menerapkan prinsip-prinsip ini, semakin kamu akan memahami bahwa entanglement bukan sesuatu yang datang dari luar diri, melainkan sesuatu yang sudah ada dalam dirimu sejak awal. Kamu hanya perlu membuka pintunya. Pada akhirnya, perjalanan kita menembus lapisan-lapisan tersembunyi dari energi entanglement membawa kita pada satu kesadaran penting, bahwa hubungan antar jiwa bukanlah sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang harus disadari. Kita sering melihat dunia ini sebagai ruang yang penuh batas, batas jarak, batas waktu, batas keadaan. Namun, ketika kita menyelami dimensi batin, kita menemukan bahwa jiwa tidak mengenal batas seperti itu. Ada benang-benang halus yang menghubungkan manusia satu sama lain, dan setiap getaran kebaikan, niat atau doa memiliki efek yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Entanglement mengajarkan kita bahwa tidak semua hubungan harus dipahami oleh logika. Tidak semua perasaan harus didefinisikan. Dan tidak semua koneksi harus diwujudkan dalam bentuk fisik. Ada hubungan yang hanya ditakdirkan untuk menguatkanmu. Ada hubungan yang hadir untuk membuka pintu kesadaranmu. Ada pula hubungan yang hanya menjadi bayangan yang lewat, namun meninggalkan jejak cahaya yang tak hilang. Ketika kamu memahami bahwa setiap jiwa membawa frekuensi uniknya sendiri, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa aku terhubung dengan seseorang? Melainkan bertanya, apa yang dituntun untuk aku pelajari dari hubungan ini?
Dan di sini letak kedalamannya. Realitas bukan sekedar yang bisa kita lihat. Sebagian besar dari hidup ini bergerak di balik layar, di dimensi yang hanya tersentuh oleh hati yang tenang. Karena itu, biarkan pengetahuan ini menjadi cahaya kecil yang menuntun langkahmu. Gunakan untuk lebih memahami dirimu, bukan menuntut orang lain. Gunakan untuk memperhalus hati, bukan mengikat siapapun. Gunakan untuk mendekat pada kebaikan dan menjauhi kegelisahan. Sebelum video ini berakhir, renungkan satu hal. Siapa jiwa yang tanpa sengaja muncul dalam pikiranmu saat mendengarkan semua ini? Mungkin dialah cermin dari getaranmu saat ini. Jika kalian merasakan manfaat dari perjalanan ini, tuliskan di komentar bagian mana yang paling membuka wawasan kalian. Dan seperti biasa, jika kalian ingin lebih banyak eksplorasi tentang rahasia energi, kesadaran, dan dimensi batin, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak tertinggal pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menyimak dengan hati yang terbuka. Sampai jumpa di perjalanan batin selanjutnya.